Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kataba alaina siyam wa ja'ala min layalihi lailatal qadri allati hiya khairun min alfi syahrin li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqus salam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud darajatil ula wal maqamatil izam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhur wal ayyam, amma ba'du. Segenap pengurus Masjid Al-Akhbar yang saya muliakan, hadirin hadirat jamaah malam ke-27, salah satu malam yang juga sangat dinanti-nantikan oleh pemburu Lailatul Qadar. Jika memang malam hari ini Allah jadikan malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita, keluarga, istri, anak yang kita cintai menjadi bagian dari umat Rasulullah yang dipilih untuk bertemu dan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Banyak ulama yang mencoba untuk mengungkap rahasia Lailatul Qadar. Tapi paling tidak saya pernah membaca buku yang berjudul Marah Labid. Sebetulnya kitab buku ini sederhana karena disusun dan dikarang oleh ulama Indonesia. Tapi bagi kita yang sudah pernah sampai di Mesir, jika kita masuk ke maktabahnya, kita akan dapati buku ini. Buku yang terdiri dari 2 jilid, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau itu mengungkap rahasia Lailatul Qadar. Beliau katakan Lailatul Qadar itu termasuk salah satu peristiwa yang Allah abadikan hanya dalam satu surah, surah 97. Mungkin di antara kita pernah menghitung berapa jumlah kalimat, bukan hurufnya. Kalau hurufnya mungkin terlampau banyak, meskipun di kitab tersebut juga dikasih tahu berapa jumlah hurufnya. Tetapi ternyata jumlah surah Al-Qadar itu, surah Al-Qadar itu terdiri dari 30 kalimat, wasalasuna kalimatan, 30 kalimat. Dan kalimat di urutan ke-27 berbunyi hiya, hiya, hiya 27, hatta 28, matla'i 29, al-fajri 30. Apa artinya hiya? Hiya ini domirun munfasilun. Kebetulan kedudukannya mabniun ala fathin fi mahalli nasbin, itu mubtadaun. Artinya hiya itu dia. Apa itu dianya? Karena dia pengganti, yang dimaksud dianya adalah Lailatul Qadri. Mungkin kita pernah menghitung berapa jumlah huruf dalam kalimat Lailatul Qadri. Lailatul Qadri itu kalimat yang hurufnya terdiri dari 9 huruf. Lailatu, lam, ya, lam, ta, ditambah dengan Al-Qadri 5. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Dan bukan kebetulan Lailatul Qadri hurufnya 9 dan diulang hanya 3 kali dalam Quran. Ingat, kalimat Lailatul Qadri itu hanya diulang 3 kali saja. Jadi 9 kali 3 sama dengan, bisa jadi loh malam Lailatul Qadar itu malam 27. Mudah-mudahan kita semua ketemu dengan Lailatul Qadar. Inilah puncaknya sebetulnya, puncak dari Ramadan itu ini, agar kita menjadi kuntum khaira ummatin, agar kita yang bertemu dengan Ramadan ini menjadi sebaik-baik umat.
Dan kalau kita sudah jadi umat yang terbaik buat siapa? Bukan hanya buat keluarga, bukan hanya buat kaum muslimin, tapi Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, dalam Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita ini sudah dipersiapkan oleh Allah menaburkan kebaikan bukan hanya untuk keluarga, saudara, tapi juga untuk manusia. Makanya puasa sebenarnya yang Allah perintahkan kepada kita hakikatnya bukan hanya kita diperintahkan untuk membangun kesalehan vertikal, spiritual, bukan. Tapi ternyata puasa ini juga mengajarkan kita untuk membangun kesalehan sosial. Buktinya di ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa disebabkan yutiq atau yutiq, tidak mampu, tidak sanggup. Apa ganti dari puasa yang dia tinggalkan? Baca Quran? Bukan. Zikir? Bukan. Salat? Bukan. Tapi ketika puasa yang diperintahkan Allah untuk Allah, as-saumu li, puasa itu untukku. Ketika kita tidak sanggup mengerjakan, maka kata Allah gantinya fidyatun ta'amu miskin, kasih makan orang-orang miskin. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah hablum minallah, hablum minan nas. Makanya di dalam Al-Quran itu ada tanda kesalehan seseorang. Ternyata tanda kesalehan seseorang itu bukan hanya mengerjakan sholat. Karena tanda kesolehan seseorang itu apabila dalam hidupnya dia mampu mengerjakan 10 perintah Allah. Dan ternyata dari 10 perintah Allah ini hanya satu yang ada kaitannya dengan Allah, yang kemudian kita kenal dengan hablum minallah. Selebihnya 9 itu kaitannya dengan manusia, yang kemudian kita kenal dengan hablum minan nas. Bisa kita temukan dalam surah An-Nisa ayat 36. Silakan dibuka. Ternyata inilah calon penghuni surga, orang yang bisa ngerjakan 10 perintah Allah. Satu kaitannya dengan Allah, hablum minallah. Lebih banyak 9 kaitannya dengan manusia. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Di antara tanda ciri penghuni-penghuni surga, orang yang bisa melaksanakan 10 perintah Allah. Karena orang yang sombong itu nggak mungkin jadi penghuni surga. Sombong karena amal, sombong karena macam-macam. La yadkhulul jannah, kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Nggak mungkin masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki sedikit saja sifat sombong. Dan orang yang tidak bisa mengerjakan 10 perintah Allah ini termasuk orang yang sombong. Dan kalau dia sombong, Allah nggak suka. Apa 10 perintah Allah? Yang pertama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah. Saya yakin yang ada di sini semuanya sudah menyembah Allah. Alhamdulillah. Saya ini lahir di seberang, jadi saya tahu tempat sini. Banyak teman-teman saya SMP, SMA 14 yang ada di sini. Cuma mereka ke UI, saya ke UIN sampai selesai doktor saya. Dan di sini saya tahu benar semuanya. Luar biasa. Yang hadir juga termasuk sudah nyembah Allah. Meskipun kadang-kadang sholat kita masih dipertanyakan, karena masih ada yang subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Tuh kan jadi ngangguk kan akhirnya. Ini kadang-kadang nggak mau. Ini bukan orang PWI, bukan orang PWI, orang seberang Kalimalang. Saya tanya, rumahnya di mana? Kalimalang. Dulu sebelum Kalimalang PWI, sama juga dong berarti. Mohon maaf. Sembah Allah, sudah yakin semuanya. Tapi apakah kita sudah termasuk orang yang baik, penghuni surga setelah kita menyembah Allah? Tidak. Yang kedua, wabil walidaini ihsana.
Ini sudah di hari ke-26, nanti malam 27, sholat kita sudah ditambah dengan tarawih, ditambah dengan witir, bahkan ditambah dengan qiyamul lail, i'tikaf. Sudah baik. Tapi yang kedua dong, wabil walidaini ihsana. Bagaimana dengan ayah dan ibu kita? Ayo. Udah telepon ibu belum? Ibu, mohon maaf, saya tahu ibu sekarang kepinginnya ibadah, tapi udah kita tanya belum apa ibu sekarang kepingin punya baju yang lumayan bagus, yang nanti buat dipakai. Saya yakin ibu kita bilang nggak mau, begini aja. Tapi artinya, apakah kita sudah berbuat baik sama ayah dan ibu kita? Sahabat-sahabat itu mohon maaf, itu kalau berhasil berdagang dan punya keuntungan, dia tidak sembunyikan, bahkan banyak diceritakan. Karena ayat ini menggunakan fi'lun mudhari'un yang ketiga. Sa'ala yas'alu, yas'alu, yas'alani, yas'aluna. Artinya yang datang bertanya kepada Nabi itu banyak sekali. Bertanya tentang apa? Bertanya, uang ini untuk siapa? Saya ini pedagang, saya ini punya uang. Kalau sekarang mungkin saya punya pendapatan dan penghasilan, punya gaji. Terus sahabat bilang, uang ini siapa yang harus merasakan? Silakan dibuka Al-Baqarah. Sebab mohon maaf, betapapun hebatnya ibadah kita, tapi kalau masih ada sedikit saja kejelekan kita sama orang tua, jangan berharap ibadah puasa kita diterima. Karena Jibril itu pernah berdoa sampai 3 kali, amin, amin. Rasulullah pernah berdoa sampai 3 kali, amin, amin, amin. Sampai sahabat bilang, saya nggak dengar ada orang yang berdoa, tapi kenapa kamu mengaminkan ya Rasul? Karena aku dengar tadi Jibril berdoa, siapa yang masih memiliki orang tua di bulan suci Ramadan dan dia tidak bisa mengambil hatinya dan menyenangkan hati ibu dan bapaknya, jangan terima ibadahnya. Aku katakan, kata Rasul, amin. Tuh kan nggak enak kalau lagi ceramah begini, jadi bengong nih. Sahabat itu nanya gitu, nanti dibuka Al-Baqarah 215. Apa? Al-Baqarah berapa? Sebelumnya surah apa? Tadi 10 perintah Allah, surah apa? An-Nisa 36. Ini buat tes nanti di akhir tausiah saya tanya, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Gak apa-apalah, bercanda. Saya kemarin ceramah juga begitu depan Prabowo, depan Pak Gubernur. Saya sampai sekarang jadi imam khotib di istana, Pak, dari zaman SBY sampai sekarang alhamdulillah tidak dipecat. Jadi saya bersyukur, itu salah satu kelebihan saya. Ada saudara saya di sini dulu, Haji Awi, dia tahu persis, istrinya ada masih itu di depan. Nah, itu saudara saya ya. Dari zaman SBY saya dipakai jadi imam khotib. Jadi salah satu kelebihan saya, kalau saya sudah mulai khutbah di istana, siapapun presidennya termasuk yang sekarang, diam. Ya, sebab kalau bicara Jumatnya batal kan, jadi harus diam, ketawa apa sedikit ya. Ya, jadi 10 perintah Allah itu diantaranya adalah berbuat baik sama ayah dan ibu. Sahabat itu tanya, uang ini buat siapa? Buka Al-Baqarah 215. Yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Coba disebutkan yang pertama, falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini infak yang baik buat siapa ya Rasul? Bukan sedekah alias zakat. Sebab kalau zakat itu kan setahun sekali, ada nisab dan ada haulnya. Tapi ini infak yang tidak ada batasannya, nggak ada ukurannya. Buat siapa dan siapa yang harus merasakan uang saya ya Rasul? Rasul tidak jawab, sampai akhirnya Allah yang jawab pertanyaan sahabat. Yas'alunaka maza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Untuk kedua orang tuamu dan untuk kerabatmu. Ini sudah besok hari ke-27. Sudah kita tanya belum? Dek, Kak, anak kamu sudah punya baju belum? Kalau kamu sih saya yakin kamu nggak jadi tujuan. Tapi anak-anak kamu kan kadang-kadang ngelihat tetangganya
ngelihat kawannya. Iya. Yang pertama untuk ayah ibu, yang kedua kerabat. Di sini disebutkan. Jadi ternyata orang yang akan jadi penghuni surga itu bisa melaksanakan 10 perintah Allah. Orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin. Selanjutnya wal jarizil kurba, tetangga dekat. Di sini tidak disebutkan tetangga dekat seakidah, tetangga dekatmu seagama. Allah hanya sebutkan ukuran kesalehan kita berbuat baik juga sama tetangga dekat dan tetangga jauh. Bahkan wasahibi bil jam, terhadap rekan teman. Bapak Ibu, ada satu yang nanti tidak hilang di diri kita ketika kita masuk surga. Apa itu? Ada satu yang tidak hilang nanti ketika seseorang masuk surga. Apa itu yang tidak hilang? Rasa rindu. Rasa rindu itu nanti di surga tidak hilang. Mulai rindu dengan keluarga, sampai rindu yang tertinggi dengan rindu Rasulullah. Bahkan diceritakan nanti ada seorang yang masuk surga, ketika tengok kanan kiri dia tidak menemukan dan mendapati sahabatnya. Sampai-sampai dia mengatakan kata Syekh Hasan Al-Basri, ya Rabbi la taqtamilu lazzati hatta ara sadiqi fid dunya. Ya Allah, nikmat surga ini terasa belum lengkap sampai saya bertemu kembali dengan sahabat saya di dunia. Begitulah rindu tidak hilang. Semoga malam ini malam 27, jika malam ini benar malam 27, malam Lailatul Qadar, seperti Syekh Nawawi katakan, malam ini malam 27 sesuai dengan sabda Nabi. Memang tidak disebutkan malam keberapanya, tapi kan Nabi mengatakan taharrau, cari kata Rasul, taharrau, cari Lailatul Qadri fil witri, di malam ganjil. Dan malam ini malam ganjil bertepatan dengan malam 27. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita di malam ini sampai malam selanjutnya, sampai akhirnya Allah jadikan kita menjadi umat Rasulullah yang pantas mengucapkan nanti minal aidin wal faizin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.